Mana mereka melewati hari-harinya dengan ayat-ayat Allah. Artinya tidak pantas rasanya seorang mukmin mereka melewati hari tanpa mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin adalah apabila mereka didengarkan kepadanya kalimat Allah, artinya dibacakan keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hatinya, berdiri bulu romanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Allah menyebutkan di dalam ayat ini wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, artinya mereka selalu mendengarkan, karena kalimat dibacakan itu artinya didengarkan, selalu mendengarkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, maka bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ikhwatul Islam, dikala Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke kota Madinah agar iman kita bertambah, agar kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka aplikasikan ayat ini. Salah satu caranya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah dan juga mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah seorang mukmin mereka akan bertambah keimanannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman, artinya agar mereka mempertahankan keimanan yang ada, atau agar mereka berusaha bagaimana supaya imannya bertambah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau seandainya kalian ingin melihat hati kalian, di mana berada hati kalian, bagaimana keadaan hati kalian, maka perhatikanlah tiga perkara ini. Yang pertama, lihat hati kalian dikala melakukan salat malam. Bagaimana hati kalian dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, lihat hati kalian dikala mendengarkan atau dikala berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka lihat bagaimana keadaan hati kalian. Dan yang ketiga, kalau seandainya kalian ingin melihat hati kalian bagaimana, maka lihat bagaimana kalian dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kalian akan menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu yang akan membuat kita bertambah keimanan kepada Allah, dan itu sesuai dengan nama kota Madinah Darul Iman, adalah dengan memperbanyak membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu sifat yang paling membuat umatnya bahagia adalah memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Sehingga kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Kalau seandainya orang tua sayang kepada anaknya, maka ketahuilah kasih sayang Nabi kepada umatnya melebihi daripada kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga di antara salah satu nama Rasulullah SAW adalah Al-Marhamah. Di antara salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Marhamah. Ketika Nabi SAW sampai ke Mekah Al-Mukarramah, dan orang-orang Mekah mereka tidak lagi bisa melakukan perlawanan kepada Nabi SAW, atau yang kita kenal dengan Fathu Mekah, maka ada sebahagian sahabat yang bernama Sa'ad, mereka menyebutkan al-yawm yawmul malhamah. Hari ini adalah hari di mana kita balas dendam kepada orang-orang Mekah. Dan wajar mereka mengucapkan kalimat ini karena orang-orang Mekah dulunya adalah orang-orang yang zalim kepada Nabi SAW. Kalau kita membaca sejarah ikhwatul Islam, Nabi pernah dicekik di Ka'bah Al-Musharrafah. Yang satu mencekik Nabi SAW, yang satu memukulnya, yang satu meninjunya. Bahkan kaki Nabi SAW tidak lagi menempel di tanah. Coba bayangkan bagaimana Nabi dikeroyok di sana. Begitulah kezaliman yang mereka lakukan kepada Nabi. Belum lagi kezaliman-kezaliman yang lainnya. Sehingga wajar kalau sekiranya para sahabat jika terjadi Fathu Mekah, mereka mengatakan hari ini adalah hari kita akan mencari siapa dulu yang menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena mereka sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini bukan hari kita balas dendam. Hari ini adalah hari di mana kita berkasih sayang, kita memaafkan. Dan dari situlah di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Marhamah, orang yang paling sayang kepada umatnya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sayang kepada kaum muslimin, kepada musuh saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang, apalagi kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam itu terbukti dengan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Di antara salah satu hadisnya adalah hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Sesungguhnya setiap para nabi dan para rasul mereka memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan hadiah kepada semua para nabi dan para rasul. Para nabi yang jumlahnya lebih daripada 124.000, para rasul yang jumlahnya kurang lebih 313 orang. Semua mereka mendapatkan bagian jatah doa, dan doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watan. Semua para nabi yang telah diberikan hadiah tersebut, maka mereka sudah meminta di dunia. Mereka berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doanya, selesai. Artinya itu merupakan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata Nabi? Satu-satunya yang belum meminta hadiah tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, wa inni ikhtabatu da'wati. Dan doa yang tadi menjadi bonus bagi para nabi dan para rasul, aku sengaja tidak meminta di dunia, tapi aku tabung, aku simpan syafa'atan li ummati, supaya nanti doa ini berubah menjadi syafaat. Dan syafaat ini akan aku hadiahkan kepada umatku. Artinya ikhwatul Islam, sesuatu yang semestinya untuk Nabi SAW, namun Nabi tidak memanfaatkan untuk dirinya. Kalau seandainya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rumah ibarat istana, tapi lihat bagaimana rumah Nabi SAW 2x2, bagaimana tiangnya, bagaimana dindingnya, bagaimana atapnya. Maka sesekali ikhwatul Islam nanti kita berada di pameran yang ada di kota Madinah, bagaimana keadaan rumah Nabi, bagaimana fasilitas yang ada di rumah Nabi. Kalau seandainya Nabi berdoa diberikan kemewahan, bahkan dijadikan Madinah terbuat dari emas, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin sesuatu yang manfaatnya mencakup semua umatnya, dan salah satunya adalah syafaat. Maka doa yang tadi dihadiahkan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disimpan di akhirat sana, kemudian berubah menjadi syafaat. Kemudian apa kata Nabi? Fahiya nailatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dan syafaat yang tadi berasal dari doa yang aku simpan akan didapatkan oleh semua umatku selama mereka wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan selama mereka tidak mensyirikatkan Allah dengan apapun. Begitulah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang selalu terucap dari lisan Nabi adalah ummati. Di dunia selalu Nabi ucapkan ummati, di akhirat selalu Nabi ucapkan ummati, karena Nabi sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Maka wajar antara salah satu nama Nabi adalah Al-Marhamah, atau di dalam kalimat yang lain Nabi dipanggil dengan Nabiur Rahmah, seorang Nabi yang betul-betul sayang kepada umatnya. Kalau seandainya demikian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga kita ingin membalas apa yang telah Nabi berikan kepada kita bersama. Walaupun kita menyadari semua yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas apa yang Nabi berikan kepada kita, tapi paling tidak ada andil kita untuk ingin mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan di antara salah satunya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya di antara sifat seorang muslim adalah mereka selalu berlomba-lomba untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Mereka ingatkan dirinya, ingatkan keluarganya, ingatkan saudara-saudaranya, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. Kami kemarin di Ikhwatul Islam pernah melihat ada orang yang berjalan, atau ada orang yang tidak bisa berjalan, tapi dia naik di atas kursi roda mesin ya. Artinya dia bisa membawa kursi roda sendiri tanpa ada yang harus mendorongnya. Kemudian di belakang kursi roda ini tertuliskan kalimat sallallahu alaihi
wasallam. Sehingga semua yang melihat kursi roda ini, maka mereka akan melihat tulisan ini, dan semua yang melihat tulisan ini pasti akan mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan semua yang bersalawat kepada Nabi, pahalanya untuk orang yang tadi duduk di atas kursi roda, karena dia yang membuka kita, mengingatkan kita dengan tulisan untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bagi kita yang punya kantor misalnya, tuliskan di sana sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membacanya, pahalanya untuknya tanpa mengurangi pahala orang yang mengucapkannya. Kalau kita punya toko misalnya, dituliskan di atasnya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang lewat melihatnya, membacanya, maka pahala untuknya tanpa mengurangi pahala orang yang mengucapkannya. Kalau kita mobil misalnya, punya mobil misalnya, itu yang ditulis. Tak usah ditulis kalimat-kalimat yang lain. Tulislah kalimat-kalimat yang akan mengantarkan dan mengandung pahala dan keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kota Madinah secara khusus, begitu juga tanah haram secara umum. Karena setiap kali kita berbicara tentang daerah-daerah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka tentunya kita akan nasabkan mereka kepada nabi-nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Makkah Al-Mukarramah, maka kita akan mempelajari siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita belajar atau dikala kita berada mengetahui tentang kota Madinah, maka kita harus mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Dikala kita ingin mengetahui tentang Masjidil Aqsa, maka kita akan mempelajari tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu ikhwatul Islam, semuanya disebut dengan tanah haram. Dan di antara salah satu bentuk keharamannya, maka Dajjal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalamnya. Sebahagian riwayat menyebutkan ikhwatul Islam, Dajjal itu nanti muncul di akhir zaman ketika orang tidak lagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak lagi disebut Allah di dunia, artinya tidak ada lagi orang yang tahu tentang Allah. Karena 3 tahun sebelum Dajjal ini muncul ikhwatul Islam, maka langit akan menahan sepertiga dari keindahannya, sebagaimana bumi akan menahan keindahannya sepertiga. Misalnya hujan biasanya, misalnya anggaplah 10 hari atau 10 kali misalnya, maka sepertiganya sudah mulai hilang. Tahun kedua, maka langit akan menahan 2/3, bumi juga akan menahan 2/3 dari hasilnya. Kemudian tahun kemunculan Dajjal, langit tidak menurunkan apa-apa, bumi juga tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga di saat itulah dia muncul, maka terfitnahlah manusia semuanya. Banyak yang terfitnah ikhwatul Islam, karena zamannya zaman yang sangat sulit. Sehingga tidak ada para nabi dan para rasul, kecuali mereka sudah mengingatkan umatnya. Mulai dari zaman Nabi Adam, mereka sudah bercerita tentang Dajjal. Saking bahayanya fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal itu tinggal di bumi hanya 40 hari sahaja. Tapi tidak ada satupun bumi Allah kecuali dia melewati semuanya, melainkan atau kecuali 4 tempat. Yang pertama adalah Tur Sina, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Haram Madinah, dan yang keempat adalah Haram Makkah. Karena semua tempat ini merupakan tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya. Maka kemarin kita menyebutkan di antara salah satu nama daerah ini ikhwatul Islam adalah Al-Mahfudhah. Makkah disebut dengan Al-Mahfudhah, Madinah dinamakan dengan Al-Mahfudhah, sebagaimana Baitul Maqdis juga dinamakan dengan Al-Mahfudhah. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan bacakan salah satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu tentang doa Nabi Sulaiman. Kita tahu ikhwatul Islam bahwa rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk dijadikan ibadah adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam yang membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam.
Setelahnya ikhwatul Islam, dibangun lagi rumah Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yang membangunnya juga Nabi Adam. Maka terkenal dengan Al-Masjidil Aqsa. Karena jarak antara pembangunan Ka'bah dengan Al-Masjidil Aqsa itu hanya 40 tahun sahaja. Dan kita tahu umur Nabi Adam alaihissalam adalah 1000 tahun. Sehingga dikala beliau sudah selesai membangun Ka'bah Musyarrafah, 40 tahun setelahnya maka beliau membangun Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa disebut dengan Al-Aqsa ikhwatul Islam karena Al-Aqsa itu artinya adalah sesuatu nan jauh. Aqsa itu artinya nan jauh karena memang Aqsa itu jauh dari Mekah dan jauh pula dari Madinah. Sedangkan Mekah Madinah itu tidak terlalu jauh, kurang lebih 400 kilo, maka kita akan sampai antara Mekah dengan Madinah. Sedangkan Al-Aqsa itu ikhwatul Islam jauh sekali. Kalau orang-orang terdahulu mereka melakukan perjalanan 3 bulan lamanya, sehingga dikala Nabi SAW dilakukan atau diberikan kepadanya hadiah Isra dan Mi'raj, dan Nabi mengatakan malam tadi aku pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian aku Mi'raj, kemudian aku kembali turun, tidak ada satu pun di antara mereka yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Tidak mungkin dalam satu malam Nabi SAW sampai ke sana, sedangkan mereka melakukan perjalanan selama 3 bulan lamanya. Maka dengan kalimat itu ikhwatul Islam disebut dengan Al-Aqsa. Kemudian secara susunan yang di bawah adalah Al-Aqsa, kemudian adalah Madinah, kemudian yang ketiga adalah Makkah Al-Mukarramah. Artinya yang paling mulia di antara daerah ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Yang paling mulia secara mutlak adalah Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi mengucapkan kata-kata ini sebelum Nabi meninggalkan Makkah dikala diusir oleh kaumnya. Ketika mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW, maka terpaksa Nabi keluar. Bukan keinginan Nabi untuk keluar, namun sebelum Nabi keluar, Nabi seolah-olah berbicara dengan Makkah Al-Mukarramah sambil menyebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah yang terbaik di dunia. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan engkau wahai Makkah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan pernah meninggalkan dirimu untuk selama-lamanya. Jadi dari sini ikhwatul Islam kita mengetahui keharaman tanah haram itu ada Makkah, ada Madinah, ada Baitul Maqdis, semuanya diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang paling mulia di antara yang mulia adalah Makkah Al-Mukarramah. Kenapa demikian? Karena Allah paling mencintainya dan Allah memilihkan itu untuk kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak mengutus para nabi kecuali dari daerah yang terbaik, dan yang terbaik dari para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daerah yang terbaik di dunia adalah daerah di mana Nabi dilahirkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah datang kepada kalian seorang nabi dari kalian. Di dalam riwayat yang lain, dari yang terbaik di antara kalian. Terbaik semuanya. Bahasa yang digunakan oleh nabi bahasa yang terbaik. Mukjizat yang ada pada nabi mukjizat yang terbaik. Tanah tempat nabi dilahirkan tanah yang terbaik. Keturunan Nabi, nasab Nabi adalah nasab yang terbaik. Semuanya adalah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dilahirkan di sana. Maka secara mutlak di dunia ikhwatul Islam, secara mutlak di dunia, maka yang paling mulia adalah Makkah Al-Mukarramah. Sehingga tidak ada kaum muslimin kecuali mereka pasti akan merindukan dirinya datang ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati semua manusia yang ada di dunia condong ke Makkah Al-Mukarramah. Maka tidak ada di antara kaum muslimin kecuali mereka bercita-cita untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah, tawaf di sampingnya, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana merupakan ibadah-ibadah yang paling mulia. Terkhusus dikala kita ingin menumpahkan air mata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Makkahlah jawabannya. Karena Makkah dinamakan dengan Makkah ikhwatul Islam. Makkah itu artinya mengikis, menghilangkan. Begitu juga dengan Makkah.
karena diambil dari bahasa yang sama. Makkah asalnya adalah Makkun, Makkah adalah asal katanya Makkun, diambil dari Makkun, diambil dari Makkun, dan mereka memiliki makna yang sama. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan kalau disebut dengan Makkah maknanya adalah Ka'bah, tapi kalau disebut dengan Makkah maknanya adalah semua batasan haram. Sebagian para ulama mereka membezakan antara satu makna dengan makna yang lainnya, namun yang lain mengatakan sama, wazannya sama, kalimatnya sama, yang berbeza hanya huruf mim dan huruf ba sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu maknanya adalah mengikis, karena siapapun yang datang ke sana untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengikis semua dosa-dosanya dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin. Begitulah ikhwatul Islam kemuliaan Makkah Al-Mukarramah, sehingga daerah yang paling mulia adalah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, yang paling mulia itu adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Kenapa Madinah menjadi mulia ikhwatul Islam? Madinah ini menjadi mulia karena Nabi SAW tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Setelah Nabi SAW menghabiskan 53 tahun di Mekah lamanya, kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah 10 tahun berdakwah, kemudian Nabi wafat di kota Madinah, dan Nabi meninggal di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah, dan Nabi selama-lamanya akan berada di kota Madinah. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah sampai kiamat terjadi. Sehingga dengan keberadaan Nabi SAW di kota Madinah, maka Madinah menjadi daerah yang paling mulia karena mulianya Rasulullah SAW. Kenapa Madinah menjadi mulia? Dengan keberadaan Nabi SAW di kota Madinah. Maka dengan itu pula lah Madinah menjadi daerah yang mulia, namun kemuliaan dan keharamannya tentunya di bawah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam adalah Al-Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa. Dan daerah ini menjadi mulia ikhwatul Islam, yang membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ini juga dilakukan renovasi dan renovasi. Dan yang pertama kali melakukan renovasi di sana adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka inilah yang akan kita sebutkan ikhwatul Islam, agar kita mengetahui bagaimana kemuliaan Makkah dan Madinah. Karena apabila kita mengetahui urutannya, maka apabila Allah berikan kemuliaan kepada masjid yang jauh yang disebut dengan Al-Aqsa ini mulia sekali, bagaimana dengan daerah yang paling mulia lagi daripada itu semua? Kita lihat ikhwatul Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Sulaiman membangunnya, sehingga yang pertama kali melakukan renovasi tentunya setelah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Sulaiman. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dilakukan pembangunan untuk Masjid Al-Aqsa, maka di saat itulah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kapan beliau berdoa kepada Allah dan kapan doa-doanya dikabulkan oleh Allah? Setelah beliau membangun Ka'bah Al-Musharrafah. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman. Kapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah beliau membangun Al-Aqsa. Kemudian apa doa Nabi Sulaiman alaihissalam? Doa Nabi Sulaiman ada 3. Dan Nabi SAW menyebutkan 2 sudah pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang satunya aku berharap agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan melihat bagaimana doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang diceritakan oleh Allah banyak sekali di Al-Quran. Nabi yang diberikan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Dan salah satu permintaan Nabi Sulaiman, atau permintaan Nabi Sulaiman yang pertama alaihissalam, yang pertama Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hukumku sama dengan hukummu. Artinya setiap aku mengambil keputusan, maka berikan taufik dan hidayah di sana. Itu merupakan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan setiap keputusan yang aku ambil itu benar. Itulah maknanya. Jadikan keputusan yang aku ambil sama dengan keputusanmu, artinya keputusan yang kau ridhai. Maka kita lihat yang paling bijaksana di dalam menyelesaikan masalah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga siapapun di antara kita yang ingin menjadi pemimpin kaum muslimin, maka mereka harus belajar tentang Nabi Sulaiman, harus belajar dari Nabi Sulaiman. Belajar bagaimana Nabi Sulaiman, belajar bagaimana Nabi Sulaiman menyelesaikan masalah. Lihat ikhwatul Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya.
Karena setiap pemimpin, maka mereka nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, terutama masalah perkara-perkara yang mereka tidak tahu apakah ini benar atau salah. Maka di saat itulah mereka belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, di antara doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada siapapun setelahku. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Sulaiman, sehingga raja yang betul-betul raja menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak akan pernah ada duanya, karena memang itu merupakan permintaan Nabi Sulaiman. Karena setiap para nabi itu ikhwatul Islam, mereka meminta sesuatu yang khusus dari Allah Azza wa Jalla. Artinya, ketika mereka meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang mereka minta. Dan salah satu yang diminta oleh Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada yang lainnya. Dia bisa menguasai jin, menguasai syaitan, bisa berbahasa semut, bisa berbahasa hewan. Makanya orang yang bisa berbahasa hewan, maka dia adalah Nabi Sulaiman. Bisa dipahami ya? Karena tidak ada orang yang berbahasa, yang paham tentang bahasa hewan satupun. Kalau ada di antara manusia yang mengatakan, aku bisa berbahasa hewan, maka ketahuilah dia adalah Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman akhir zaman. Begitu juga ikhwatul Islam, siapa yang bisa menguasai jin, maka itu adalah Nabi Sulaiman. Dan siapapun yang mengatakan saya bisa menguasainya, maka dia adalah Sulaiman akhir zaman, bukan Nabi Sulaiman, tapi Sulaiman akhir zaman. Karena itu kekhususan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi SAW saja tidak berani. Jadi Nabi dulu ikhwatul Islam pernah kedatangan jin. Dan jin itu ikhwatul Islam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rombongan-rombongan jin yang pernah datang kepada Nabi SAW. Nafaram minal jin. Makanya di akhir surah Al-Ahqaf, kalau seandainya kita membacanya di akhir surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana mereka datang kepada Nabi SAW. Dan rombongan yang datang kepada Nabi ini adalah mereka yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangkan berapa panjang umurnya. Berapa jarak antara Nabi Musa dan Nabi SAW? Berapa tahun? Ada yang menyebutkan 1900 tahun. Nah, mereka yang datang kepada Nabi SAW, mereka yang masih hidup di zaman Nabi Musa. Kemudian mereka datang dan Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, dan mereka mengatakan sesungguhnya apa yang kau ucapkan itu juga yang diucapkan oleh Nabi sebelummu. Karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Al-Quran, yang dibaca oleh Nabi Musa adalah Taurat, dan kedua-duanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Selama wahyu itu tidak berubah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi mengajarkannya, selesai habis perkara. Mereka pulang ke kampung halamannya. Mereka bertemu dengan rombongannya. Kemudian mereka mengajarkan rombongannya mengajarkan rombongannya tentang agama yang telah diajarkan oleh Nabi. Selesai habis perkara. Begitu juga ikhwatul Islam.